Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dan sekali lagi kita sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan. Dan satu kesempatan bagi saya dan saudara hadir untuk memuji dan menyembah Tuhan. Indah sekali, okay? Nah, ada orang dia berkesempatan untuk pergi ke kebaktian di mana gereja yang cukup besar. 4 kali kebaktian hari Ahad. Dan kebaktian pertama orang berebut dan tidak dapat masuk. Okay? Dalam 10.000 tempat duduk. Malah kebaktian pertama pukul 6 pagi tidak dapat masuk. Pukul 10 pagi pun tidak dapat masuk. Pukul 1 tengah hari pun tidak dapat masuk. Dan akhirnya pukul 4 petang baru boleh masuk. Dan waktu masuk memang luar biasa tempat itu. Dan orang berebut. Orang berebut. Okay? Nah, itu kesempatan yang orang ada. Dan juga bagi saya dan saudara juga kesempatan bahwa kita dapat hadir dalam ibadah. Okay? Dapat hadir. Nah, biarlah pada hari ini kita lihat dimanapun kita hadir untuk beribadah. Saya mau lihat supaya saya dan saudara boleh berjumpa dengan Tuhan. Amin. Boleh berjumpa dengan Tuhan. Nah, tajuk yang saya akan bawa pada kita ialah sikap Yakub bertemu dengan Tuhan. Nah, ada satu sikap yang kita harus ada waktu kita berjumpa dengan Tuhan ataupun bertemu dengan Tuhan. Dari Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Okay? Saya akan membaca bagi kita. Kejadian 32 ayat 24 berkata, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat ataupun bergusti dengan dia sampai fajar menyingsing. Oke, itu yang ayat yang kita lihat di sini. Agak bingung juga. Ternyata waktu Yakub mau menyeberang Sungai Yabok, namanya Sungai Yabok, okay? Dan di seberang itu ialah teritori, kawasan abangnya yang bernama Esau yang mau membunuh dia. Dengan satu grup pasukan manusia yang cukup banyak. Lalu Yakub takut dan dia menyeberangkan semua harta bendanya. Dia menyeberangkan anaknya, istrinya, keluarganya. Dan akhirnya dia tinggal, ayat 24 berkata, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergusti bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul senti panggal paha Yakub sehingga senti panggal paha itu terselio, terpelecok. Bahasa ini memang apa? Kalau tidak paham terpelecok itu terselio. Ketika ia bergusti, bergulat, berlawan dengan orang itu. Okay? 26, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah, kalau kita lihat arti nama Israel itu ialah umat pilihan Tuhan. Orang bangsa yang Tuhan pilih bagi dia. Okay, bangsa yang Tuhan pilih. Contoh, kalau Adrian pilih, pilih saya jadi partner dia, saya pilih Pastor Oda. Saya punya orang, ikut saya. Oke, saya kena pilih ini, berbahagia nih. Pastilah kalau saya naik Asia tuh, guarantee free itu. Karena istri dia itu, apa namanya? Pramugari. Oh iya, luar biasa.
Di sini ada pramugari. Okay. Tuan-tuan dipersilakan pasang tali kelidar. Oke, macam itu ya. Ada sebut macam itu. Wih, luar biasa. Nah, kalau sudah dipilih berarti luar biasa. Nah, Israel artinya umat pilihan Tuhan. Nama asal orang itu ialah Yakub, tetapi sekarang diubah nama dia menjadi Israel. Tetapi ada satu hal yang menarik di sini, karena engkau melawan manusia dan Allah dan engkau menang. Luar biasa Yakub ini, lawan Tuhan, lawan manusia, dia menang. Dan dia diberi nama Israel. Tiba-tiba diberi nama yang luar biasa Israel sampai hari ini. Apapun yang orang mau buat dengan Israel di tanah negara Israel sana itu susah. Karena tangan Tuhan yang ajaib itu menyertai dia. Karena dia Israel. Itu sebabnya kalau kita membaca berita itu, mula-mula saya, aduh orang mau serang Israel kah? Terus betul juga. Tapi akhirnya saya pikir bahwa dia orang Israel, dia Tuhan pilih dia. Apa yang manusia dapat buat dengan dia? Tak dapatlah. Memang tak dapat. Ada-ada saja. Okay? Nah, mari kita pergi kepada yang pertama di sini. Sikap Yakub bertemu dengan Tuhan. Waktu Yakub bertemu dengan orang ini, dengan Tuhan, ada satu sikap yang sudah ada pada dia. Dia berjuang. Satu sikap yang penting bagi saya dan saudara dalam hidup. Dia berjuang. Orang itu datang dan bergusti berlawan dengan dia. Dan Yakub lawan. Dia tidak mau kalah. Okay? Tahu Yakub? Ini satu sikap yang ada pada Yakub. Karena sejak lahir Yakub dengan abang dia, kandung dia yang kembar bernama Esau itu. Memang dari kandungan berlawan berjuang. Sepak sana sepak sini dalam kandungan dan akhirnya Esau yang keluar dulu. Dan Yakub kalah. Yakub belajar sesuatu sejak kandungan. Dia tidak mau kalah kali ini. Okay? Dan akhirnya dia berjuang habis-habisan. Lalu bagaimanakah saya dan saudara pada hari ini? Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, apakah kita biarkan Tuhan? Banyak sekali kita datang kebaktian. Ibadah seperti ini adalah satu tempat di mana saya dan saudara buat peluang untuk berjumpa dengan Tuhan. Dengan musik, dengan nyanyian yang sudah ditata. Okay? Ekon sudah dibuat. Okay? Karena kita tahu bahwa di sini satu tempat yang orang sudah set. Dengan karunia yang ada dari surga. Supaya saya dan saudara dapat berjumpa dengan Tuhan. Nah kalau kita datang berjumpa dengan Tuhan. Apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Adakah kamu datang, ya saya datang dan saya akan keluar habis kebaktian lah. Supaya nampak bagus kan. Oh si Anu datang kebaktian hari ini. Kalau di kampung macam itu. Oh si Anu tidak datang kebaktian hari ini apa masalah dia? Dia sakit ke apa kan? Kepo kita di kampung itu sangat kepo. Kalau mau hidup di mana satu manusia paling kepo hidup di kampung. Kalau tidak mau kepo hidup di Bantar. Saya pilih. Kalau kamu belum tahu macam mana hidup di kampung, pergilah hidup di kampung. You punya rambut kena potong, satu kampung cakap tuh. Oh dia potong rambutnya, apa masalah dia? Hebat sih. Kalau kamu gemuk betul dia. Kurus betul, tidak ada yang betul di kampung. Satu saja yang betul, kita hidup di kampung itu saja. Tapi sangat-sangat kepo. Okay? Nah, apa yang kita mau? Yakub itu dia berjuang. Saya sangat suka dengan sikap ini. Kalau kita datang kebaktian, saya saran ke begini. Kalau kita datang kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan. Ataupun hadirat Tuhan lah namanya. Hadirat Tuhan dan Tuhan itu sama saja. Kau datang berjumpa dengan Tuhan. Dan apa yang kamu mau? Selalunya kita datang dan kita tidak pikir apa yang kita mau waktu kita mau pergi kebaktian. Betul lah. Hari Ahad. Ya hari Ahad lah pergilah kebaktian.
Supaya nampak bagus, oke, nampak bagus. Supaya nampak bagus. Tetapi saya sarankan di sini, biarlah sikap kita itu ialah sikap yang suka berjuang. Tanamkan satu sikap suka berjuang pada diri kita. Waktu kita datang berjumpa dengan Tuhan, waktu kita datang di hadirat Tuhan, dan kita tahu bahwa yang kita jumpa itu ialah Allah langit dan bumi, Allah yang menciptakan seluruh apa yang ada yang kita lihat, Allah yang maha besar, El Shaddai nama dia. Kita akan jumpa dia pada hari Ahad. Kau rasa dan tak rasa, Tuhan sudah tunggu kamu, amin. Karena ini gereja Tuhan, dia sudah tunggu. Lalu waktu kita datang berjumpa dengan Tuhan, apa yang kita mau? Selalunya kita datang dan kita tidak ready apa-apa, dan kita akan pulang dengan selampah juga. Apa yang perlu kita bawa waktu kita datang berjumpa dengan Tuhan? Satu, beban hidup. Bawalah seluruh bebanmu kepada Tuhan. Amin. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Itu firman Tuhan. Berarti waktu saya dan saudara datang untuk ibadah, apapun kekhawatiran, kebingungan, itu kita ready. Nanti pada hari ini saya serahkan kepada Tuhan. Waktu penyanyi Kim kita nyanyi dengan siapa lagi penyanyi kita tadi itu? Jared. Waktu mereka dua nyanyi ataupun waktu pemusik kita main musik. Ya kadang-kala kita mau ikut nyanyian itu, tapi kadang-kadang nyanyian itu terlalu baru bagi kita. Juga cepat bagi kita. Saya mau ikut pun, saya yang penyanyi ini pun kadang-kadang salah lirik, lambat lirik. Saya berdoa sajalah, serahkan segala khawatir saya pada Tuhan. Amin. Ada orang buang masa, dia coba mau ikut nyanyi, bagus juga, tetapi kadang-kadang nyanyi sekarang ini cukup bergerak cepat, lebih cepat daripada Asia ada gerakan dia. Minggu depan ada lagu baru lagi. Minggu seterusnya ada lagu baru. Kita belum dapat hafal lirik yang satu ini. Sudah ada lagu baru, dan ini berarti bahwa dunia sekarang sangat-sangat cepat. Kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan waktu kita datang berjumpa dengan Tuhan. Masih khawatir lagi, kita serahkan. Inilah dia sikapnya, dia berjuang. Dia berjuang. Apa masalah hidup, kita serahkan kepada Tuhan. Waktu kita datang berjumpa dengan Tuhan. Supaya kita tidak datang berjumpa dengan Tuhan dan kita tidak tahu apa-apa mau buat. Oke? Selalunya kita datang dan kita selalu untuk apa? Kita tidak pikir apa yang kita mau datang menyembah Tuhan sajalah. Datang menyembah Tuhan, nanti dengar firman Tuhan, cukuplah. Tetapi apa yang Tuhan mau di sini supaya ada satu sikap berjuang yang luar biasa. Apapun yang kita mau bawa, kita bawa kepada Tuhan. Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu memang ada. Nah itu yang pertama yang Yakub buat. Dia berjuang melawan orang itu. Sehingga orang itu heran. Orang ini lawan. Orang ini lawan. Nah yang kedua. Yakub tidak pernah mengalah. Tidak pernah mengalah. Ini sikap Yakub. Sikap Yakub bertemu dengan Tuhan. Apapun yang dia mau, dia tidak mau mengalah. Dia lawan orang ini dan lawan sampai pagi. Wih, luar biasa kekuatan berlawan. Akhirnya orang itu berkata, lepaskanlah saya karena fajar sudah menyingsing. Biarlah saya pergi. Yakub kata, saya tidak akan lepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Betapa luar biasa. Saya mau sikap ini ada pada kita waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, sebelum engkau memberkati aku pada hari ini, aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Sebelum pujian penyembahan ini berakhir, saya mau engkau datang lawat saya. Wow, jarang-jarang kita dengar ada tahu yang macam ini.
Ya karena kita tidak diajar. Karena waktu orang membaca ayat ini bagi kita pun ya cepat-cepatlah baca dia. Tetapi apabila kita lihat ini, sikap Yakub ini bagus sekali. Dia tidak mau mengalah. Kadang kala kita mengalah. Minggu ini rasa tidak ada apa-apa. Hidup kita minggu depan pun masih terbeban. Tantangan hidup masih juga. Apa kata kita beritahu Tuhan? Tuhan, saya tidak mau biarkan engkau pergi. Masalah saya ini selesai saja minggu ini Tuhan. Ada orang sebut macam itu? Ada orang berani buat macam itu seperti Yakub? Itu sebabnya nama kamu tidak pernah diubah. Amin. Hanya Yakub saja yang pernah buat. Daripada nama Yakub, orang sebut bahwa Yakub itu penipu. Artinya tak tahu, tidak juga. Tapi karena Yakub dari muda dia suka tipu. Dia tipu bapak dia. Dia tidak tipu abang dia. Abang dia yang jual hak kesulungan. Tetapi Yakub dengan segala teknik kelicikan dia perangkap abang dia yang bernama Esau supaya jual hak kesulungan. Dia masak kacang merah, bubur kacang merah dan kasih wangi-wangi dia. Kasih kipas ke sebelah bilik Esau. Dan Esau lapar. Dan dia kata bagi saya bubur kacang merah. Oh kalau kamu jual hak kesulungan kepada saya baru saya bagi. Oh nanti sekejap saya mati lagi. Bagus saya bagi, Esau bagi dengan dia. Yakub memang dengan segala triknya. Okay? Jahat sih, jahat. Tetapi dia tidak mau mengalah. Yakub memang seorang yang memang mau berjuang habis-habisan. Nah Tuhan suka orang yang suka berjuang habis-habisan. Apapun yang kamu mau buat, buatlah sehabis-habis yang boleh. Okay? Apa yang kamu buat, buatlah sehabis-habis yang boleh. Karena itu yang Tuhan suka. Karena akhirnya nama Yakub yang terkenal seorang penipu, akhirnya dia diubah oleh Tuhan, namanya ialah Israel, umat pilihan. Jangan kata dia seorang penipu, tipu bapak dan abang dia. Dia tipu lagi mentua dia. Ini luar biasa. Mentuanya tipu dia tipu mentuanya. Sama-sama tipu. Bos penipu lawan jago penipu. Bos penipu lawan jago penipu. Siapa menang? Laban dia punya label menipu itu ialah label 5. Tapi Yakub sudah sempurna label 10. Pastilah label 10 menang kan? Pastilah label 10 menang. Nah ini yang kita lihat, sikap Yakub bertemu dengan Tuhan itu. Yang pertama dia berjuang, kedua tidak pernah mengalah. Saya sarankan supaya saya dan saudara jangan pernah mengalah dalam hidup. Jangan pernah mengalah memanggil Tuhan. Jangan pernah mengalah supaya Tuhan campur tangan dengan hidup kita. Banyak sekali kita datang berdoa dan kita rasa bahwa beban berat. Dan kita lihat Tuhan tidak jawab. Dan kita mulai mengalah. Saya pun sama. Waktu iman saya sudah mulai mau mengalah. Tiba-tiba Tuhan datang memperingatkan saya. Saya ingat semalam waktu saya lihat bangunan-bangunan ini. Saya tahu bangunan ini besar tetapi jumlah kita ini yang tidak besar. Sampai akhirnya saya kata dengan Tuhan, sudah lama kami di BM Grace nih. Tapi jumlah kami tidak mengembang ikut dengan size ini. Rasa-rasa mau mengalah juga kan. Selamanya Tuhan datang. Mau buat mega church kan? Mau buat mega church kan? Terkejut juga saya. Dan akhirnya kita tahu bahwa Tuhan yang buat. Amin. Waktu kita mau mengalah, Tuhan datang kembali remind kita bahwa ini perbuatan Tuhan dan Dia yang buat. Hanya kita tetap percaya saja. Jangan mengalah. Apa yang perlu kita buat, kita buat. Contohnya bagi kita yang pendoa nih. Oke, pendoa. Oke. Semua kita pendoa? Yes.
Tapi ada juga yang dipanggil pendoa dalam gereja, amin. Semua kita penyanyi boleh menyembah Tuhan nyanyi, boleh. Tetapi ada beberapa orang juga yang jadi pemimpin pujian dan backup singer kita kan. Tidak semua kita juga baris, semua kita di sini juga tidak juga. Nah, bagi kita yang aktif berdoa, biarlah kita terus berdoa bagi perkembangan apa? Jumlah kita, amin. Jumlah kita. Halo? Karena kadang-kala manusia macam ini. Waktu kita lihat jumlah kita dalam satu tempo 5 tahun dan tidaknya berkembang sesuai dengan size gereja ini nanti, agak bingung juga. Rasa-rasa sampai saya kata dengan Tuhan, Tuhan macam pelik lah. Tapi Tuhan berkata, mau buat mega church kan? Nah akhirnya kita tahu bahwa rencana Tuhan itu ialah membuat gereja. Dan jumlah yang besar itu dalam rencana Tuhan. Hanya sekarang kita harus berdoa, amin. Kalau kita lihat yang minggu lepas itu John Hyde, apa namanya? Hyde berdoa supaya satu jiwa dimenangkan satu hari. Tapi kita punya itu, ada 5 orang yang kita harus berdoa dalam tempo ini supaya datang percaya Tuhan, amin. Nah kita terus berdoa saja, itu urusan kita. Urusan Tuhan, nanti Tuhan bawa mereka, amin. Adakah yang paling sukar? Kita yang membuat dia sukar, tapi Tuhan membuat tidak sukar, amin. Mari kita simpulkan dia sekarang. Rencana Tuhan itu luar biasa dan rencana Tuhan itu sempurna. Mau saya nyanyi juga kan? Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku ikut bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Rancangan Tuhan itu luar biasa dan sempurna. Tetapi kita yang membuat dia membingungkan kita sendiri. Karena dari pihak kita semua ini hal-hal yang memang sangat ajaib dan mustahil. Sukar dilakukan, tidak pernah orang buat. Lalu kita akan mengalah. Tetapi masih juga tangan Tuhan, bagi dia tidak ada yang mustahil. Kan? Mau saya nyanyi lagi? Oke. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Nah ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Rencana Tuhan luar biasa, rencana Tuhan sempurna bagi saya dan saudara. Bagi gereja Tuhan, amin. Bagi gereja Tuhan. Lalu kita yang rasa sangat-sangat tidak mampu. Kita yang rasa sangat tidak berkualiti dan tidak dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau 1 tahun masih juga dapat diterima. Kalau sampai 5 tahun sudah kita mulai bingung dan kita rasa bahwa kita begini-begini saja. Saya banyak sekali seperti itu. Saya masih ingat pertama kali saya dengar bahwa Tuhan boleh buat gereja besar di Bantaraya. Itu 30 lebih tahun yang lalu. Waktu jadi hamba Tuhan, waktu lihat saya pergi daerah penginjilan, akhirnya kita lihat tidak dapat buat apa-apa. Dan ke waktu kita pikir bahwa kita tidak mampu buat apa-apa, dan Tuhan datang buatnya sendiri, amin. Tuhan datang buatnya sendiri. Tuhan bagi tanah dan Tuhan bagi dana. Mudah bagi Tuhan? Sangat-sangat mudah. Waktu orang Israel lari keluar dari tanah Mesir. Nah tanah Mesir, ada orang tidak paham. Apa Israel keluar dari tanah Mesir?
Orang Israel dijajah dan menjadi hamba di tanah Mesir, tetapi tangan Tuhan melepaskan mereka, mengeluarkan mereka dan datang ke tepi Laut Merah, dan mereka lihat bahwa ini sudah tidak ada jalan keluar. Sekali lagi waktu saya dan saudara, bangsa umat yang percaya pada dia sudah lihat bahwa tidak ada jalan keluar, tidak mampu lagi, sudah terbatas dan tidak ada apa-apa lagi. Dan masa itu Tuhan datang dan dia membuka Laut Merah dan mereka berjalan di tanah kering dan menyeberang. Selalunya Tuhan akan datang melakukan pekerjaan dia waktu sudah kita tidak dapat buat apa-apa. Karena kita berjalan dalam rencana Tuhan, amin. Haleluya. Ada orang rasa dia tidak berjalan dalam rencana Tuhan di sini. Terlalu banyak sakit, terlalu banyak masalah. Saya tahu kalau kita memang tidak ada girlfriend, kita rasa bahwa Tuhan, kita bukan dalam rancangan Tuhan. Sejak kita lahir kita rasa Tuhan tidak adil. Amin. Ada orang macam itu di sini? Tidak juga. Karena apapun bahwa kita ini dalam rancangan Tuhan. Kita berjalan dalam rancangan Tuhan. Kau 2-3 girlfriend kah? Itu rancangan Tuhan kah? Ada yang tiga boyfriend di sini, beritahu saya. Adakah? Siapa? Itu rancangan Tuhan kah, rancangan dia sendiri? Mau jawab nih. Macam mana Brolin? Kalau 3 girlfriend, rancangan Tuhan sendiri punya agenda. Janganlah senyum-senyum saja dari sana. Nah, semua kita ini dalam rancangan Tuhan, amin. Beritahu orang sebelah kau dalam rancangan Tuhan. Banyak sekali kita pikir kita tidak dalam rancangan Tuhan. Tiba-tiba saja berada Elvis pinta ke Mary, dia rasa ini Tuhan tak adil betul. Oh, pinta sana, pinta sini. Tetapi semuanya dalam rancangan Tuhan juga. Satu saja nasihat saya, di mana kamu pergi, involve dalam pelayanan sesuai dengan karunia, amin. Ya, karena itu kan karunia itu kan dari Tuhan dan untuk membangun jemaat Tuhan, amin. Ada orang pergi ke satu tempat yang baru, dia diam saja. Itu namanya pergi tanam talenta namanya. Tanam dan Tuhan kata, waduh kurang asam betul. Nah, semua kita ini dalam rancangan Tuhan, perlulah kita untuk berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan kita jangan mengalah. Jangan mengalah. Karena akhirnya saya sadar bahwa Tuhan juga akan bertindak. Jangan pernah mengalah, ikut Tuhan. Jangan pernah mengalah, panggil Tuhan. Panggil Tuhan. Panggil Tuhan, jumpa kita. Okay? Mana kau Tuhan? Nah, waktu Yakub berjumpa dengan Tuhan, dia mempunyai sikap yang luar biasa. Akhirnya Tuhan harus mengalah dengan dia. Tuhan harus mengubah nama dia. Dari Yakub terkenal dengan sinonim dengan penipu, akhirnya umat pilihan Tuhan sampai hari ini. Nah, yang terakhir di sini ataupun sebagai kesimpulan, saya membawa kita membaca dari Kejadian 30 ayat 43. Kejadian 30 ayat 43 berkata begini, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Okay. Sekali lagi. Maka sangat bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Yakub waktu dia lari dari Esau, dari kampung dia pergi kepada Laban dan akhirnya dia menikah di tempat itu. Dia kerja 7 tahun dan dia ditipu. Bukan istri dia yang
diberi kepada dia. Akhirnya untuk mendapat istri dia yang dia suka harus kerja lagi 7 tahun. 14 tahun untuk mendapat istri. Kerja tidak dibayar. Ada orang sehebat itu di sini? Kalau saya buat apa kan? Miskin pun miskin, kerja keras, tapi hanya tak juga cantik sangat. Ya. Tetapi Yakub inilah sikap Yakub. Tapi yang paling menarik di sini karena Yakub akhirnya dia kerja keras, teliti dan teratur. Saya suka. Waktu Yakub sudah ada anak dan dia berkata kepada mentua dia, bolehkah saya kembali ke kampung halaman saya? Bagilah upah saya. Takkan saya macam mana saya mau hidupkan anak dan istri saya. Tapi mentua dia cakap begini. Kamu cakap apa upah kamu? Sebelum dia diberi seperti itu, ipar-ipar dia dan orang di sana yang ikut mentua dia, kata begini, Yakub ini dia mau merampas harta kita. Kan? Dia mau merampas harta bapak kita. Jahat juga dengar tuh. Akhirnya Yakub kata begini, bagian saya ialah kambing domba, domba yang berbelang-belang, domba yang berbelang-belang. Kalau kita lihat domba semuanya putih kan? Semua yang putih, bersih, itu mentua. Kau punya, mentua dia punya. Tapi kalau ada belang-belang, dia ada hitam ke apa, bulu warna dia, itu baru bagi kepada saya, kata Yakub. Itu satu perjudian yang cukup luar biasa menakutkan. Jarang sekali kita lihat domba yang berbelang-belang, hanya putih saja. Tapi Yakub ini, karena dia tahu tangan Tuhan yang menyertai dia, dia berkata itulah upah dia. Dia pergi pilih yang belang-belang adalah berapa kan. Tapi tidak banyak. Tetapi akhirnya kalau kita lihat Yakub ini memang orang yang memang teliti, kerja keras dan teratur. Waktu domba-domba yang kuat untuk mengawan, dia bawa kayu-kayu yang berbelang-belang. Dia letak di tempat mereka mengawan. Dan akhirnya semua anak-anak domba itu berbelang-belang, ada warna hitam, berbintik-bintik. Luar biasa. Memang magic lah, magic. Kalau saya baca tuh magic betul juga. Tapi inilah Yakub. Dengan segala ketelitian, segala kerja keras dan teratur. Dia rencana bagaimana untuk lebih hebat. Dia terlatih bagaimana untuk melakukan pekerjaan yang tepat. Dia tidak mau mengalah. Inilah Yakub. Saya sangat suka. Nah, waktu kita berjumpa dengan Tuhan, sikap ini yang Yakub bawa akhirnya, dan dia tidak mau membiarkan Tuhan. Akhirnya dari sanalah nama Yakub diubah menjadi Israel. Memanglah dia waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia sudah 2 company, double tycoon. Orang kata double tycoon. Karena di sini dikatakan, maka sangat bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai, banyak sekali. Orang kaya raya. 2 company yang kaya raya. 2 double tycoon dan orang kaya raya. Nah, biarlah pada hari ini kita berhadapan dengan Tuhan setiap hari Ahad. Kadangkala kita ambil mudah waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan kadangkala bingung. Nah, mari kita berdiri bersama. Kita akan terus menyembah Tuhan. Biarlah kita ambil kesempatan pada hari ini. Nyatakan kepada Tuhan, kamu mau apa? Ada yang memerlu pandai sekolah. Sukarkah Tuhan bagi kamu pandai sekolah? Tidak sukar. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang kamu tidak mampu buat dalam company kamu, kamu serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau buat ini, saya mau buat ini. Kalau kamu tidak mampu buat, Tuhan akan buat. Banyak sekali kita ikut-ikut hidup seperti orang yang tidak ada Tuhan. Mereka kata begini tidak dapat dan kita ikut pun tidak dapat. Contoh,
di tanah Babel. Ada orang anak Israel yang dibawa untuk bersekolah. Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel. Waktu mereka dilatih dan diajar, mereka suruh Tuhan campur tangan. Waktu mereka ujian, orang yang terbaik dalam seluruh kerajaan Babel mendapat 90 marka. Itu sudah terbaik. Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel 10 kali ganda cerdas daripada orang yang terbijak di negeri itu. Mereka itu luar biasa. Mereka yang ajar cigu 10 kali ganda. Marka orang 100, mereka punya 1000. Tapi begitulah dia. Nah, ini tangan Tuhan. Nah, biarlah pada hari ini Tuhan beri kebijaksanaan, kemampuan itu dari Tuhan. Jangan kita ikut manusia yang tidak punya Tuhan, yang bernama Yesus Kristus. Kita berjalanlah dengan identiti kita di tengah-tengah bandar ini ataupun di tengah-tengah dunia ini. Baru kita akan lihat tangan Tuhan kita itu seperti apa. Dia boleh mengeringkan laut. Dia boleh merobohkan tembok Yeriko. Dia boleh membuat air di padang pasir. Bila lagi kita akan melihat seperti yang kita dengar, Tuhan mengubah laut menjadi tanah kering. Dia membuat tanah kering menjadi padang pasir. Dia mengubah balik padang pasir menjadi taman Tuhan. Hanya kita dengar nyanyian saja. Tetapi biarlah dalam hidup yang nyata, kita mau melihat Tuhan juga seperti zaman-zaman yang kita lihat dalam Alkitab ini. Nah, mari kita menyembah Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Ya benar, Yesus. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami umat-Mu menyembah. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari Benar, Yesus. yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di Kami datang di atas hadirat-Mu. pujian. Dari dalam Apapun di dalam hidup setiap pribadi, hatiku, Engkau Tuhan yang mulai berurusan dengan gereja, dengan umat-Mu pada hari ini, Tuhan, dengan setiap pribadi yang ada di tempat. Engkau mulai berurusan dengan setiap pribadi yang ada di tempat. Setiap keluarga dan setiap pribadi dalam urusan-urusan yang Engkau hadir dan taat, Tuhan, dan Engkau. Sujud dan berterima kasih, salibmu
tahu bahwa kami milik Engkau. Dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, tinggikan nama Yesus dalam kehidupan kita semua. ditinggikan di Bersyukurlah atas kepadanya.